Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Senang sekali saya Asmaul Husna kembali menjumpai Anda di program Potere Podcast, di mana kali ini kita akan membahas tema spesial, yaitu baik untuk Indonesia. Tapi apa makna di balik tiga kata itu? Telah bersama dengan kita narasumber hebat kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang dokter dan merupakan ketua dari tim pemenangan daerah Sulsel, Dr. Udin Malik. Halo, selamat pagi. Selamat Ini pagi. saya panggil Pak Dokter atau Kak Dokter ini? Bapak aja. Udah bapak-bapak soalnya. Oke. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Nah, tadi di awal saya membahas terkait baik untuk Indonesia. Tiga kata ini, apa makna di balik tiga kata ini? Ya, jadi baik untuk Indonesia sebenarnya itu adalah jargon kita di sini mengenai capres yang kita usung, karena kita melihat track record baik itu dari jenjang karir maupun hal-hal prestasi dan pencapaian. Ini menurut kita sayang kalau cuman sampai di Jateng aja gitu. Jadi supaya bisa lebih baik lagi untuk semua, ya apa yang telah dilakukan harus baik untuk Indonesia juga. Betul. Gitu. Nah, dari baik untuk Indonesia saya langsung melangkah ke pembahasan terkait jalan sehat perjuangan. Nah, bagaimana persiapan untuk jalan sehat perjuangan ini, Kak? Ya, jadi Jalan Sehat Perjuangan ini sebenarnya inisiasi dari kawan-kawan kita di generasi Z, namanya Gen Z Sulawesi Selatan. Jadi anak-anak muda datang, dia bilang, Pak, Kak, kita mau panggil dong Pak Ganjar, kita kira-kira bikin apa ya? Jadi dia bilang, oh gimana kalau kita bikin jalan santai aja Kak? Aku bilang, oh bagus juga kalau jalan, soalnya Pak Ganjar ini kan jangankan jalan, lari aja dia bisa gitu. Lari, bahkan istrinya baru selesai ikut maraton, jadi sekaligus memperlihatkan kepada anak muda bahwa Pak Ganjar itu ideal dari segi kesehatan nih, fit orangnya. Jadi mau jalan, mau lari, semua bisa dilakukan oleh beliau. Jadi Jalan Sehat Perjuangan ini, sejauh ini kami tadi menerima laporan dari panitia bahwa satu, dari segi perizinan sudah dibahas dan sudah ada draftingnya, dan insya Allah dalam waktu dekat akan mengantongi izin. Dan yang kedua, dari segi persiapan teknisnya juga alhamdulillah sudah rapat lintas sektor, mulai dari perhubungannya dengan keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Artinya saya lihat teman-teman Gen Z ini walaupun muda, walaupun masih ya anak-anak muda gitu, tapi mereka prepare-nya sangat matang dan sangat sistematis dan sangat lengkap saya lihatnya. Berarti itu. sejauh ini persiapannya berapa persen ya untuk pelaksanaan? Persiapan sejauh ini sudah di atas 70-an% lah. Oke. Nah, tadi membahas tentang Jalan Sehat Perjuangan ini. Apakah sudah dipastikan capres dan cawapres ini akan hadir di Kota Makassar? Ya, jadi tadi saya baru selesai berkoordinasi dengan tim profiling penjadwalan. Insya Allah Pak Ganjar confirm datang. Cuman Pak Mahfud masih to be confirm, masih mau dipastikan lagi. Oke. Nah, kalau memang dipastikan sudah akan hadir nanti di Kota Makassar, apakah ada kegiatan yang akan Pak Ganjar dan beserta rombongan lakukan, atau kegiatan apa saja nanti yang mereka lakukan? Ya, jadi perlu kita pisahkan sebenarnya antara Jalan Sehat dengan agenda lain. Jalan Sehat ini murni bukan agenda politik beliau. Ini adalah agenda yang mengundang Pak Ganjar. Gitu. Adapun dari kami TPD sendiri itu menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari pada tanggal 25 kita akan memberikan sedikit suplai energi untuk semua tim pemenangan daerah dan tim pemenangan kabupaten kota, serta seluruh kader-kader caleg ya dari seluruh partai pengusung, supaya kedepannya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat itu lebih semangat lagi. Nah, itu kita akan lakukan di Tugu Mnet CPI. Sekaligus kita ya nonton sunset terindah di Kota Makassar. Setelah itu
kita ada beberapa agenda surprise yang belum boleh saya bicarakan sekarang. Ada 2 agenda surprise. Setelah itu besoknya kita menghadiri undangan Gen Z untuk jalan santai. Setelah itu Pak Ganjar dijadwalkan ke Palopo, Lu. Oke, Iya. berarti dari 24 kabupaten kota ini, Kota Palopo juga menjadi tempat yang nanti akan dituju oleh Pak Ganjar. Iya, selain itu Toraja. Oh, Toraja. Jadi rutenya Toraja dulu, baru Makassar, baru Lu. Oke, nah dari rute tersebut ini Kak Dr. Udin berasal dari tim pemenangan daerah. Apakah dari 24 kabupaten kota ini apakah sudah terbentuk TPK-nya atau tim pemenangan kabupaten kotanya? Iya, alhamdulillah kita sudah terbentuk 100%. Wow, 100%. Iya. Wah, sangat prepare ya untuk ini. Nah, untuk jalan sehat perjuangan ini, apakah ada target tersendiri? Karena kita tahu bahwa jalan sehat itu identik dengan ribuan massa atau bahkan jumlah massa yang cukup banyak. Apakah ada target tersendiri? Iya. Jadi kapasitas jalan menurut informasi yang kita terima adalah 120.000. Kalau dikatakan target ya memang kita target sebanyak-banyaknya karena target kita ini sebenarnya bukan jumlah orangnya. Tapi target kita adalah bagaimana masyarakat lebih dekat lagi dengan calon pemimpin mereka. Jadi melihat secara langsung dan tentunya menimbulkan perasaan rindu sampai rindu itu akan terbalaskan nanti di bilik suara seperti itu. Oke, nah di jalan sehat nanti ini apakah ada rangkaian kegiatan lain atau bocoran sedikit? Karena pasti pemirsa di rumah ini pasti pengen tahu apakah hanya sekedar jalan sehat saja kah atau apa? Ya, jadi konsep dari Gen Z, teman-teman Gen Z jalan sehat perjuangan ini sebenarnya mereka rangkaikan dengan aksi solidaritas Palestina, ya, aksi perjuangan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina di mana mereka sedang melawan sebuah kekuatan besar yang menurut kita ini seperti simbolisasi yang sementara terjadi di suatu negara gitu. Yeah. Jadi teman-teman Gen Z bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian teman-teman. Selain itu, teman-teman melihat Pak Ganjar ini adalah sosok yang paling pertama bertindak keras, mengambil sikap tegas, menolak kedatangan Israel di Indonesia, bukan cuma karena faktor politik, bukan cuma karena faktor keamanan, tapi yang paling prinsipal adalah ini adalah faktor ideologi bahwa Indonesia ya harus mengutuk yang namanya penjajahan seperti itu. Oke, nah di jalan sehat perjuangan ini pasti dipastikan paling banyak datangnya oleh kaum milenial ya Kak? Kita nggak ada demografinya sih, kita tidak ada profiling demografik, tapi kalau tapi pasti dipastikan akan ada kaum milenial yang banyak kaum milenial banyak. Tahan sebentar. Baik pemirsa, di tahun politik 2024 kaum milenial identik dengan pemilih terbanyak yang didominasi di pemilihan 2024 ini. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana tanggapan dari tim pemenangan daerah Sulsel terkait pemilih milenial di 2024. Sesaat lagi tetap di Potere. Baik pemirsa, masih di Potere segmen spesial baik untuk Indonesia dan masih bersama narasumber kita Dr. Udin Malik yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Daerah Sulsel. Nah, Dr. Udin ini di Instagram, di sosial media ini dikenal sebagai relawan kemanusiaan. Nah, apa yang memotivasi Pak Dokter untuk turun langsung di dunia politik atau bisa dikatakan juga menjadi menerima amanah sebagai tim pemenangan daerah Sulsel ini? Ya, jadi kalau saya lihat saya sebenarnya orang yang cukup berjibaku mengambil keputusan masuk politik atau tidak masuk politik. Kejadian turn point-nya adalah ketika saya dapat wejangan bahwa kalau kamu tahu kau mampu, kemudian kamu membiarkan orang yang tidak mampu, apalagi niatnya jahat untuk menguasai kekuasaan, maka kamu ikut menzolimi orang banyak. Saya langsung bilang, loh kok saya yang salah gitu. Nah itu pernyataan kedua. Pertanyaan inspirasi kedua adalah
Bapak pernah cerita, kalau kamu suka tolong orang lain, masuklah politik. Karena dengan politik, kamu bisa menolong lebih banyak orang lagi. Dan lebih banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan. Wah, luar biasa, Masya Allah ya. Iya. Nah, di segmen sebelumnya saya menyinggung soal pemilih milenial. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter terkait partisipasi milenial di tahun politik 2024 ini? Ya, jadi milenial, Gen X dan Iya, Gen Z Gen Z, ini memang adalah sebuah ceruk yang selalu diperebutkan untuk lumbung suara. Tapi saya melihat bahwa sebagai seorang yang milenial juga, kami stoplah, jangan dijadikan komoditas. Jadikan kami aktor dari keputusan-keputusan tersebut. Ini kadang kita melihat ada sebuah kebijakan menyasar kaum muda yang dipikirkan oleh bukan kaum muda yang kemudian loh kita nggak kayak gini gitu loh, kita nggak mau yang kayak gini gitu loh, cara kita nggak kayak gini gitu loh. Jadi banyak yang muda tapi caranya nggak muda gitu, banyak yang muda tujuannya untuk orang muda tapi caranya nggak muda. Nah kami selaku milenial itu sangat ingin menimbulkan, membangkitkan rasa kepedulian bahwa masa depan negara, masa depan kota itu ada di kita. Kalau kita sekarang diam, nanti kita cuma akan jadi objek, gitu. Kita cuma akan jadi objek, kita cuma akan jadi jualan per 5 tahun, yang kemudian akan mempengaruhi masa depan kita. Ya, betul. Ini sangat jelas akan mempengaruhi masa depan kita. Kita harus memilih pemimpin yang memang peduli dengan pendidikan kita, yang peduli dengan pekerjaan kita, yang peduli dengan masa depan kita. Jadi yang tentunya juga peduli dengan lingkungan bumi yang akan kita tinggalin gitu loh. Jadi kesemua hal itu memang harus menjadi perhatian kita. Jadi milenial ini kita juga berupaya melakukan approach bahwa ayo kita sama belajar, ayo kita sama-sama belajar kira-kira dunia politik itu seperti apa sih. Berarti memberikan gitu. pengertian kepada milenial ataupun Gen Z tentang politik itu tidak selamanya berunsur negatif atau sejenisnya ya. Betul. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama saling memberikan edukasi tentang oke, bagusnya kebijakan itu apa ya? Kebijakan ini untuk apa? Kedepannya gimana? Jadi lebih mengajak Gen Z untuk sama-sama brainstorming masa depan, karena kalau bukan kita yang bahas tentang masa depan kita, siapa lagi? Betul. Gitu. Dan yang kalau bukan kita yang eksekusi, siapa lagi? Betul. Minimal eksekusinya adalah bangun pagi-pagi di tanggal 14 Februari, tentukan pilihan, jalan dengan mantap, coblos dengan mantap, dan awasi jangan sampai terjadi hal-hal di luar yang diinginkan. Oke. Nah, karena pelaksanaannya ini sudah dekat, kita kembali lagi bahas Jalan Sehat Perjuangan ini. Nah, nantinya kan akan dihadiri oleh capres kita, Pak Ganjar. Nah, apakah di Jalan Sehat Perjuangan ini akan ada orasi politik yang akan disampaikan beliau? Tentunya tidak ada. Oke. Ya, karena sekali lagi ini bukan panggung politik. Ya. Kedua, kita belum masuk dalam masa kampanye, dan yang ketiga adalah kita betul-betul ingin meminta Pak Ganjar menyapa kita, gitu. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kita harus kenalan dulu nih sama Pak Ganjar, seperti itu. Berarti ada yang berbeda dari Jalan Sehat seperti biasanya untuk Jalan Sehat Perjuangan ini ya? Oke, nah di Jalan Sehat Perjuangan ini tentunya akan dihadiri dari berbagai stakeholder. Apakah dari tim koalisi ini libatkan dalam Jalan Sehat Perjuangan ini? Saya dapat undangan, kita dapat undangan dari pelaksana Gen Z untuk menghadirkan, sebenarnya bukan melihat partai koalisinya, tapi lebih melihat kepada pengarah, dewan pengarahnya gitu, dewan pengarah. Jadi teman-teman Gen Z ini datang dengan sangat beretikanya, meminta wejangan-wejangan, kemudian ya bahasa Makassar mapatabe. Mapatabe. Jadi senior-senior kita, orang tua kita diajak juga tentunya, dan kita selalu intens berkomunikasi karena ini adalah salah satu ciri khas anak muda Makassar, bahwa anak muda Makassar harus selalu mapatabe.
Oke, nah di lokasi yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter di Tugu Mnek ya, di mana untuk Itu jalan sehat? untuk pelantikan. Oh, pelantikannya di Ya, Tugu Mnek. Mnek. Sedangkan Kalau untuk jalan lokasi, jalan sehatnya di CFD Sudirman. di Sudirman. Ya. Oke, nah pastinya di Jalan Sehat perjuangan ini pastinya nanti akan dihadiri banyak orang dan tentu membutuhkan keamanan yang cukup tinggi. Nah, pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengamanan di Jalan Sehat Perjuangan. Tetap di Potere bersama saya Asma Lusna dan Dr. Udin Malik. Baik pemirsa, masih di Potere Special Podcast Baik untuk Indonesia. Tadi kita telah membahas bagaimana persiapan keamanan. Kita langsung tanya ke Pak Dokter nih, bagaimana persiapan keamanan untuk pelaksanaan Jalan Sehat Perjuangan ini? Ya, jadi tadi saya baru saja mengikuti rapat yang dipimpin oleh Gen Z. Mereka baru saja selesai berkoordinasi dengan Polda dan Polres. Tentunya pengamanan juga akan ada dari Polsek dan ada juga dari Satpol PP. Selain itu dari Brigade juga kita dari PDI Perjuangan itu ada namanya Brigade. Jadi kita akan menurunkan juga Brigade kita. Jadi betul-betul kita memberikan banyak lapisan keamanan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, dalam persiapan keamanan ini apakah ada hambatan tersendiri untuk persiapan keamanan di pelaksanaan Jalan Sehat Perjuangan ini? Sejauh ini tidak ada halangan yang berarti, yang jelasnya kita juga menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir bahwa kegiatan ini bukanlah kegiatan kepartaian, ini bukanlah kegiatan kampanye, ini bukan kegiatan yang artinya bukan tujuannya mengkampanyekan A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah jadi ini betul-betul murni silaturahmi, baik antar peserta maupun peserta dengan Pak Ganjar itu sendiri. Jadi kita menghimbau supaya tidak ada unsur-unsur kampanye di dalamnya, tidak ada unsur-unsur yang mungkin bisa memicu friksi-friksi. Oke. Nah, Dokter Udin sendiri bagaimana menilai sosok capres kita Pak Ganjar ini di persiapan menuju tahun politik 2024? Kalau saya sih dulu sebenarnya kenapa suka Pak Ganjar karena rambutnya putih. Iya, sangat simpel. Saya penggemar putih, bahkan saya pernah berupaya membuat rambut saya putih, ash gray. Orang anak-anak muda sebutnya ash gray, ash gray ya, ash gray. Saya bilang oh ternyata beliau ash graynya natural. Ash graynya natural. Jadi saya lihat oh sangat keren nih dari penampakan. Terus kebetulan Pak Ganjar ini saya sempat ketemu ketika di Bandung. Waktu itu kita sarapan dan dia pakai baju olahraga bersama istrinya. Saya tanya, "Bapak dari mana?" "Dari lari." Saya bilang, "Wah, fit banget nih Bapak nih. Kami aja yang anak muda ini sudah jarang olahraga, tapi beliau terus menjaga kebugarannya." Jadi saya bilang, "Wah, mantap nih, pribadi yang baik." Nah, pas ada bergulir isu bahwa dia akan jadi capres, saya berusaha cari track recordnya apa. Wah, ternyata profilnya lumayan lengkap. Jadi pernah jadi legislatif, anggota DPR, kemudian jadi gubernur. Saya lihat ini adalah dua modal yang sangat besar, sebuah kematangan, sebuah proses yang lengkap untuk memimpin sebuah negara yang persoalannya tentunya sangat kompleks gitu. Dan ketika dibilang cawapresnya Pak Mahfud, saya bilang, lengkap sudah puzzle ini, lengkap sudah pasangan ini, ibarat mobil bannya udah 4 gitu loh. Ya gitu. Jadi sudah ada dari segi legislatifnya, ada dari segi eksekutifnya, ditambah lagi Pak Mahfud seorang akademisi dan juga berpengalaman sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi dari segi unsur yudikatifnya juga ada. Gitu. Jadi eksekutornya ada, yudikatifnya juga ada. Saya bilang ini adalah paket lengkap, paket komplit untuk Indonesia yang lebih baik. Wow. Nah,
Dari tadi kita membahas terkait tentang capres dan cawapres nih. Saya mau singgung sedikit di pribadinya Pak Dokter. Kan Pak Dokter ini sebagai dokter umum, apakah ada tantangan tersendiri ketika Pak Dokter turun ke dunia politik dengan pekerjaan Pak Dokter? Ya, tantangan terbesar sebenarnya membagi waktu ya, membagi waktu karena ya dinamika di dunia politik ternyata ini bukan office hour. Bukan office hour, jadi di luar itu ya kita juga harus berjibaku dengan berbagai macam urusan yang tentunya sangat berbeda dengan dokter. Dokter itu betul-betul kita tahu jadwal kerjanya dan seterusnya. Tapi saya melihat sekarang ya ini adalah sebuah amanah untuk naik kelas, di mana sangat sesuai dengan passion saya, yaitu bagaimana kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dengan saya berusaha naik kelas ini, saya ingin mendharmakan diri saya bahwa oke, mungkin saya suatu hari nanti tidak praktek lagi, tapi suatu hari dengan kebijakan gabung di dunia sosial siap. Seperti itu. Dengan kebijakan yang saya buat ini bisa lebih menyentuh banyak masyarakat lagi, bisa lebih membantu lebih banyak orang lagi. Berarti sudah siap nih untuk jalan sehat perjuangan? Harus siap. Oke. Harus siap. Nah, pemirsa di rumah ini pasti bertanya-tanya gimana sih cara daftar dan gabung untuk ikut di jalan sehat perjuangan ini? Sangat gampang. Cara pertama online bisa di genzisulsel.com. genzisulsel.com. Kemudian cara offline-nya adalah cukup datang, bawa fotokopi KTP, tuliskan nomor telepon di situ, nanti pas hari H panitia akan ada jalan untuk mengumpul KTP tersebut. KTP inilah nanti yang akan diundi dan tidak perlu khawatir karena konsepnya sangat unik, di mana hadiah akan diundi bukan hanya pas hari H, tetapi 10 minggu ke depan. Boleh sedikit bocoran, adakah hadiah yang spesial untuk peserta jalan sehat ini? Ada 3 rumah, wow, ada 3 biasa. mobil, 30 umroh, dan masih banyak lainnya. Oke, berarti pemirsa yang di rumah yang lihat tayangan ini bisa segera daftar karena hadiahnya cukup luar biasa ya untuk jalan sehat ini. Nah, yang terakhir nih Pak Dokter, ajakan untuk masyarakat di Kota Makassar ataupun di luar Kota Makassar untuk ikut jalan sehat perjuangan ini. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, ayo kita datang bertemu, mari kita silaturahmi di Jalan Sehat Perjuangan 26 November hari Minggu di Car Free Day Sudirman, mulai dari pukul 5.30 hingga selesai. Pukul 5.30 ya pemirsa. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya Pak Dokter sudah bahas sedikit soal jalan sehat ini. Semoga pelaksanaan jalan sehat ini berjalan lancar dan ya supaya baik untuk Indonesia. Amin. Oke, pemirsa, demikianlah Potere Special Podcast Baik untuk Indonesia bersama Ketua Tim Pemenangan Daerah Sulsel, Dr. Udin Malik. Saya Asmaul Husna, pamit undur diri. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.